warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat ala al-mab'uthi birrahmat. Allahumma ihfadna bil islami qa'imin wahfadna bil islami qa'idin wahfadna bil islami rakidin wa la tushmit bi'ada'an wa la hasidin. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarr khazainuhu biyadik. Allahumma amin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, al-a'idina wal-a'idat, al-fa'idina wal-fa'idat, yang kami doakan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, marilah rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya hingga tak terhitung. Kemuliaan dan keluar biasaan nikmat-nikmat Allah hingga tak terhitung dan tak mampu dihitung oleh kita semua. Di hari raya ini kita tak lupa saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah hingga bertemu dengan Allah dalam kondisi dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat-selawat kita kepada beliau menjadi wasilah dijabahnya doa-doa kita, menjadi cahaya di kuburan, dan menjadi asbab kita diberikannya syafaat kelak di padang mahsyar hingga masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam solat kita diwajibkan untuk membaca solawat Ibrahimiyah, karena dalam milah Ibrahim sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kedua orang tua, sampai kepada pola pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diabadikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan anaknya masih merah di sisi Ka'bah, lalu beliau berdoa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar kelak mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung ke Baitullah, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Seorang ayah yang menyimpan anaknya masih merah di sisi Ka'bah bersama ibunya sebagai istri tercinta, yang sudah dipastikan tidak ada kehidupan di situ di Baitullah, untuk tujuan agar anaknya kelak mendirikan sholat. Apa pelajaran besarnya? Pelajaran besarnya adalah untuk menjadikan anak kita soleh, mestinya kita berani berkorban, walaupun tidak masuk akal, apalagi bertentangan dengan perasaan. Tetapi demi kesolehan anak kita telan walaupun itu pahit. Disinilah sesungguhnya awal berdirinya pesantren hari ini. Pak, Bu, terlalu kecil pengorbanan kita kalau untuk membangunkan anak dan keluarga sholat saja belum mampu. Terlalu kecil pengorbanan kita kalau untuk berpisah dengan anak yang ingin belajar ilmu agama kita belum mampu. Ketimbang pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berjalan kaki dari Palestina ke Mekah demi kesolehan anaknya, mengandalkan doa dan tawakal agar Allah memberikan rezeki dari buah-buahan,
dan membuat hati sebagian manusia cenderung ke Baitullah. Dan itu terjadi sampai sekarang. Begitu ajaibnya doa orang tua sampai Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Da'watul walidi lil walidi la yuraddu." Artinya, doa orang tua untuk anaknya tidak pernah ditolak. Oleh karena itu, selaku anak, sadarilah bahwa kita ini anak. Boleh jadi kesuksesan kita hari ini itu karena doa orang tua kita yang diijabah. Kita bukan siapa-siapa sekiranya tanpa orang tua. Lihatlah dalam Al-Quran sejarah yang diabadikan, peristiwa sa'i, yaitu berjalan dan berlari dari dua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dan berjarak kurang lebih 420 meter dikali 7 totalnya 2,9 kilo. Coba kita pikirkan, apa manfaatnya? Untuk apa seorang ibu yang mesti berjalan dan berlari dari dua bukit Safa dan Marwah? Untuk apa seorang ibu yang mesti menempuh perjalanan yang hampir 3 kilo? Untuk apa seorang ibu yang mesti mencari air dari dua bukit tersebut? Padahal sekalipun kalau tidak ada air, pasti sudah berhenti. Tetapi lelahnya seorang ibunda Siti Hajar mendatangkan keajaiban di kaki seorang anak tercinta yang bernama Ismail. Pelajaran besarnya adalah, boleh jadi kita mengurus agama Allah, Allah datangkan rezeki dari tempat lain. Boleh jadi ada usaha anak yang tidak seberapa, tapi karena ada usaha orang tua, maka rezeki itu datang melalui anak. Mengapa mesti 7 kali? Ini isyarat bahwa tidak cukup sekali, tetapi harus istiqomah, karena inilah yang berat untuk mendatangkan rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, al-a'idina wal-a'idat, al-faidina wal-faidat, yang kami doakan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selaku anak, ketaatan kepada kedua orang tua adalah harga mati. Walaupun tidak masuk akal, tetapi mestinya kita taat kepada orang tua selama tidak mengarahkan kepada dosa. Misalnya, ketika Nabi Ibrahim menanyakan perihal kurban kepada Nabi Ismail, apa jawaban anak? Qala ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan walau engkau harus menyembelihku. Insyaallah engkau akan mendapati saya sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Pada suatu saat kita semua akan mengatakan, saya bersyukur pernah dipaksa. Wahai saudara seimanku, coba kita bayangkan wajah kedua orang tua kita, lalu membayangkan apa saja yang telah kita persembahkan kepada mereka berdua. Wahai saudara seimanku, coba kita membayangkan wajah kedua orang tua kita, lalu membayangkan amal soleh apa saja yang telah kita perbuat kepada mereka berdua, sehingga Allah mengampuni dosa mereka berdua. Wahai saudara seimanku, coba kita membayangkan wajah kedua orang tua kita, lalu membayangkan dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada mereka berdua. Betapa durhakanya dahulu kita kepada mereka, betapa seringkali kita membohonginya, bahkan membuatnya menangis karena kenakalan kita dulu. Sadarlah wahai diri ini, dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak pernah menyebut nama kedua orang tuanya di dalam sholat? Dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak pernah beramal, menyumbang, berwakaf, berinfak atas nama kedua orang tuanya? Dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak pernah menyebut nama kedua orang tuanya di dalam doa? Dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak pernah mengunjungi rumah bahkan kuburan kedua orang tuanya? Dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak pernah memuliakan bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya? Dosa apa yang lebih besar dari anak yang tidak mau memaafkan bahkan tidak mau menyentuh mayat kedua orang tuanya? Sungguh demi Allah, andai nanggut tepan pajak anak-anak turakaya dirugat tu pasti jannah.
Artinya, tidak akan pernah melihat masa depan yang cerah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Peluk mereka dengan penuh rasa cinta, lalu berbisik di telinganya. Pak, maafkan saya. Bu, maafkan saya. Karena ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Sungguh setetes air susu seorang ibu tidak mampu dibayar dengan bagindanya berhaji dan berumrah. Seorang ibu kadang menyembunyikan sakitnya agar anaknya tidak tahu dan agar anaknya tidak sedih melihatnya. Seorang ibu kadang menyembunyikan capeknya, laparnya agar anaknya tidak tahu dan supaya anaknya tetap bahagia. Orang tua kadang harus menanggung malu dengan meminjam uang untuk kuliah dan biaya sekolah anaknya. Orang tua kadang harus menanggung malu dengan pekerjaannya untuk biaya hidup anaknya. Orang tua kadang harus menjual harta satu-satunya untuk biaya makan anaknya. Tapi kadang kita selaku anak dengan mudahnya melupakan semua itu, bahkan dengan mudahnya mendustakan semua itu. Bahkan kadang durhaka kepada mereka dengan keegoisan kita, selalu merasa kita yang benar, mudahnya membentak dan membuat keduanya menangis di lubuk hatinya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Hambamu banyak dosa ya Allah. Hari ini kita berkumpul dengan satu niat ibadah dan ketaatan kepada Allah. Marilah kita satukan hati kita, keyakinan kita untuk mengaminkan doa-doa ini, karena kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.